semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Teman-teman, kita kali ini kedatangan tamu spesial, Mbak Alisa Andayani. Tepuk tangan lagi semuanya. Sebagai influencer mahasiswa dan Putri Hijab, Mbak ya. Iya benar. Sebelumnya, gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah aku baik-baik aja. Teman-teman semua di rumah gimana kabarnya? Kakak sendiri gimana kabarnya? Sehat Mbak. Alhamdulillah. Ya, mungkin sedikit cerita aja. Sebelumnya, gua udah kenal sama Mbak Alisa ya. Waktu itu kami berkesempatan untuk jadi satu kepanitiaan bareng waktu PPKMB. Belum berbincang banyak, tapi mungkin kali ini kita bakal berbincang santai Mbak ya, ngobrol teman-teman. Jadi kali ini kita bakalan berkesempatan untuk membahas tentang personal branding sama Mbak Alisa ya. Mungkin biar gak kelamaan kita langsung aja masuk pembahasannya ya Mbak ya. Gimana sih Mbak, menurut Mbak personal branding itu apa, biar teman-teman di rumah pada tahu itu personal branding? Oke, personal branding itu apa? Jadi guys, singkatnya personal branding itu adalah sebuah value, nilai, skill, potensi apapun yang melekat di diri kita yang dikenal oleh masyarakat. Dan gunanya personal branding itu apa? Itu untuk meningkatkan kredibilitas diri kita, kepercayaan kita, maksudnya kepercayaan masyarakat kepada kita, yang dimana kalau kita punya personal branding yang bagus, itu berarti kepercayaan dari masyarakat itu bagus. Sebenarnya simple aja. Personal branding itu adalah nilai value ataupun potensi skill apapun yang melekat di diri kita gitu. Oke Mbak, mungkin banyak teman-teman di rumah kan mungkin kebingungan sih Mbak, bagaimana cara mulai personal branding yang baik gitu. Mungkin Mbak Alisa punya tips atau cerita. Oke. Cara untuk mulai personal branding yang baik sebenarnya simple guys. Yang pertama itu kenalin dulu diri kita tuh sukanya apa, maunya apa. Misal kalau aku tuh karena aku suka organisasi, aku suka berhubungan dengan orang banyak dan sebagainya, personal branding yang aku pilih adalah self improvement. Jadi pertama kamu cari tahu dulu kamu sukanya apa, yang kemudian nantinya akan kalian jadikan personal branding kalian. Kemudian aku juga suka nih tentang dunia cewek-cewek, kecantikan, lifestyle dan sebagainya. Kemudian aku menginfluence orang juga tentang hal itu. Jadi langkah pertama itu nyari apa yang kita suka dulu, baru kemudian diimprove ke personal branding kita. Gimana caranya? Kalau aku berusaha untuk menginfluence orang dengan apa yang menjadi personal branding aku. Misalnya aku bikin konten-konten tentang self improvement atau tentang beauty atau tentang lifestyle dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga, kemudian jangan lupa juga untuk interaksi sama banyak orang tentang hal itu. Jadi kalau orang jarang membahas tentang hal tersebut atau nilai atau value yang ingin kita sampaikan ke orang nggak bakal tahu itu personal branding kita. Karena personal branding itu juga termasuk ciri khas. Personal branding kita, orang tuh bakal ngerti, bakal tahu kalau kita beda, kalau kita unik. Jadi personal branding itu nggak bisa yang asal gitu loh, nggak bisa kayak oh dia disiplin aja nih, oh dia profesional aja nih, nggak bisa. Kita harus ada satu niche. Kalau di dunia influencer namanya niche. Misalnya beauty, self development atau mental health atau tentang kedokteran atau apa bla 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 gitu, atau organisasi dan sebagainya gitu. Intinya cari tahu dulu kamu sukanya apa, kemudian lekatkan sama personal branding kalian gitu. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Mungkin ada nggak sih Mbak tantangan terbesar dalam kita membangun personal branding itu sendiri? Tantangan yang pertama ya guys, kalau personal branding itu susahnya adalah keunikan atau apa yang membedakan diri kita sama orang lain. Karena namanya personal branding tuh orang ingat kita karena kita unik atau karena kita beda gitu. Walaupun misalnya self improvement nih atau self development, pasti banyak ya orang yang punya personal branding kayak gitu, tapi pasti ada aja yang membedakan. Dan kuncinya adalah tentu kita nggak boleh meniru orang lain. Jadilah diri kita sendiri atau otentik aja guys. Itu yang pertama, tantangan yang pertama. Yang kedua, konsisten. Kalau misalnya untuk personal branding tapi kita nggak konsisten, alias misalnya kita cuma 5 bulan atau setahun nih untuk megang personal branding kita, terus selanjutnya kita nggak megang lagi gitu, itu akan mencoreng citra baik kita. Yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa mengelola citra positif juga. Misalnya citra positif kita di awal kita ramah sama orang, baik sama orang. Terus kemudian 2 bulan 3 bulan berikutnya kita udah kayak cuek, jutek, pelit gitu misalnya, itu akan merusak citra kita dan orang nggak bakal percaya lagi sama personal branding kita. Itu tantangan terbesar sih. Oke, mungkin ini ada sedikit pertanyaan nih Mbak dari teman-teman di rumah. Oke. Ini dari gue bacain dulu namanya Mbak ya. Ini dari Dika Titik Renaldi. Halo Dika. Halo Dika. Dia nanya,
Mbak punya cerita nggak sih Mbak tentang perjalanan personal branding Mbak gitu? Gimana keluh kesahnya segala macam ya? Oke, untuk keluh kesah ya. Kalau keluh kesah sih selama ini mungkin biasanya kalau di dunia influencer ya guys, kita tuh banyaknya berhubungan sama brand-brand gitu. Dan kalau untuk keluh kesahnya biasanya tuh brand itu kan ada adminnya segala macam ya, ada di bawahnya, ada KOL-nya, KOL specialty dan sebagainya. Dan biasa kita bikin perjanjian-perjanjian yang memang sesuai kesepakatan dari dua belah pihak, dan kadang itu ada crush di situ. Satu itu. Yang kedua, keluh kesahnya biasanya karena konsistensi antara brandnya atau antara akunya. Misalnya kita deal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tapi kemudian ada perubahan dan kemudian miskom segala macam. Yang namanya influencer atau pengaruh atau orang yang suka menginspirasi atau menginfluence orang banyak, yang namanya konsistensi itu yang pertama banget gitu. Jadi apa yang kita omongin di awal, perjanjian di awal, ataupun dari konten deh, konten apapun yang kita bahas dari awal harus sebisa mungkin tetap sesuai gitu dengan apa yang kita sampaikan dari awal. Karena banyak banget influencer yang kena batunya atau kayak di diss atau di skip dari sosmed karena dia gak sesuai dengan apa yang dia sampaikan dari awal gitu. Jadi setahu aku ya itu keluh kesah dari banyak influencer gitu. Jadi mereka mendapatkan judgement, dapat caci maki segala macam karena mereka nggak sesuai dengan apa yang mereka value, mereka yang mereka bawa dari awal gitu sih. Apalagi kalau keluh kesah yang aku rasakan sih nggak jauh-jauh dari itu, tapi banyak ternyata guys influencer yang kayak benar-benar apa ya, dia ngupload terus tapi caci maki itu banyak banget. Nah itu missnya. Kalau misalnya citra kalian udah baik, kalau misalnya kita pernah melakukan satu kesalahan, kalau di dunia influencer itu sangat amat fatal karena orang akan selalu mengingat hal tersebut di media sosial gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman di rumah mungkin punya permasalahan yang sama sih Mbak. Dari mulai bingung gimana caranya untuk membangun personal branding. Karena setiap orang mungkin merasa nggak percaya diri, nggak pede gitu. Benar. Mungkin Mbak bisa kasih tips atau mungkin gimana gitu biar teman-teman di rumah bisa memulai dengan hal-hal yang dari awal ya. Untuk kalian yang nggak pede atau kayak bingung gimana mulainya, sebenarnya nggak ada basa-basi bla bla bla. Intinya mulai aja dulu. Biasanya orang insecure atau takut mulai personal branding atau takut mulai konten atau takut bangun sosmed itu karena insecure duluan. Aku mah misalnya nggak cantik, atau aku misalnya nggak pintar, aku temennya dikit, orang nggak bakal dengerin aku. Mulai aja dulu guys, mulai dari kecil, mulai aja dari banyak komunikasi sama orang-orang di sekitar. Itu bisa bangun personal branding kalian. Kemudian kalau udah kenal orang banyak, nanti kalian akan terbangun sendiri kepercayaannya. Oh, temen aku akan banyak energi positif yang kalian terima dan kalian akan mulai berani untuk melakukan hal apapun. Personal branding ini ada dua sih menurut aku. Yang pertama di medsos dan yang kedua di real life. Kalau kalian udah bagus di real life, alangkah sangat bagus untuk memindahkan personal branding itu ke media sosial gitu. Kemudian nanti di media sosial akan membuka peluang kalian untuk mendapatkan banyak job. Ini benar guys, kayak aku sudah merasakan kayak kalau kalian nih udah mulai banyak temen, pindahin aja ke media sosial, terus mulai rajin konten, mulai aja dulu, jangan ngerasa insecure, karena kalaupun kita ngerasa kita kurang, orang lain pasti ngerasa kita lebih gitu. Jadi cara pertama mulai aja dulu. Yang kedua, harus fokus tahu apa yang pengen di-influence sama orang. Itu namanya personal branding kan. Harus tahu value apa, nilai apa dulu yang mau di-influence sama orang. Setelah tahu baru bikin actionnya. Actionnya mau bikin konten kah, mau komunikasi sama orang kah, atau mau join organisasi atau komunitas yang sejalan dengan value kamu kah, yang dimana nanti dari step-step itu akan membangun personal branding kalian secara pelan-pelan gitu. Oke. Jadi itu guys, teman-teman di rumah, mungkin dari Mbak Alisa ya. Sebenarnya banyak yang bakal kita obrolin lagi Mbak. Mungkin di lain kesempatan mungkin. Sekian aja teman-teman. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Alisa ya. Oke, mungkin biar gak kelamaan, biar teman-teman juga gak bosan, kita tutup aja podcast Thrive ya. Oke, selamat jumpa di lain episode-nya. Bye-bye. Dadah.